Salam, sekarang kita masuk ke subbab baru, yaitu chapter 13 pada buku Hibbeler. Jadi pembahasan pada hari ini kita akan membahas mengenai force and acceleration. Nah, seperti yang sebelumnya sudah saya terangkan bahwa force and acceleration ini menggunakan hukum Newton kedua. Ya, bagaimana untuk persamaan geraknya, yaitu hukum Newton kedua merupakan sigma F sama dengan M dikali A. Nah, yang perlu diingat kembali bahwa di sini F merupakan besaran vektor, sedangkan A juga merupakan besaran vektor, sehingga arah dari gaya maupun percepatan yang ada itu berpengaruh terhadap nilainya, sehingga kita tidak boleh mengabaikan ketika ada gaya yang mengarah ke kanan, ke kiri, atas, bawah, dan lain sebagainya, serta percepatan yang arahnya searah dengan pergerakan atau berlawanan dengan pergerakan. Nah, itu kita tidak boleh mengabaikan adanya tanda positif dan negatifnya. Nah, di sini saya contohkan ada sebuah lintasan rektilinear lurus, kemudian ada sebuah partikel P. Nah, partikel P ini awalnya menerima gaya sebesar F. Maka partikel P akan bergerak dengan percepatan A. Sehingga gaya-gaya yang bekerja pada partikel P hanya F, dan percepatan yang dihasilkan hanya percepatan ke arah horizontal, sejajar dengan lintasan. Kemudian, sehingga kita bisa menuliskan yang awalnya persamaannya sigma F sama dengan M dikali A, maka F-nya itu hanya ada 1F yang besarnya nantinya menghasilkan harga yang sama dengan massa partikel P dikalikan dengan percepatan yang terjadi pada partikel P. Nah, ini jika ada satu buah gaya. Lalu bagaimana ketika gaya-gaya yang bekerja ada beberapa, ada 2 dan lebih dari 2. Maka misalkan saya tuliskan kembali partikel P di sini, beda kasus. Nah, kemudian partikel P ini dikenai gaya F1 dan F2 seperti ini, sehingga menghasilkan arah percepatan yang sejajar dengan lintasannya ke arah horizontal. Nah, sehingga persamaannya yang awalnya hanya 1F sama dengan M partikel dikali dengan percepatan yang terjadi, menjadi persamaannya sigma F-nya ada 2, ada F1 dan ada F2. Nah, lalu tetapi di sini F1 dan F2-nya masing-masing memiliki sudut θ1 dan θ2. Arahnya tidak searah dengan lintasan, melainkan membentuk
sudut. Lalu bagaimana yang terjadi? Persamaan yang terjadi. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita harus mencari resultan dari F1 dan F2. Nah, misalkan untuk kasus ini, karena saya mengasumsikan tadi mengatakan bahwa partikel P itu memiliki percepatan searah dengan lintasannya atau sejajar dengan lintasannya, maka resultan gaya dari F1 dan F2 ini harus searah juga dengan lintasannya. Ini adalah F resultan. Atau F resultan ini jika kita buat persamaan vektornya, vektor F resultan itu merupakan penjumlahan dari vektor gaya 1, vektor F1 ditambah dengan vektor F2. Nah, tanda ini merupakan tanda penjumlahan secara vektor, artinya bukan dijumlahkan skalar biasa. Nah, artinya bisa saya tuliskan bahwa vektor dari FR, gaya resultan, itu sama dengan sigma F. Nah, sigma F ini nantinya harus sama dengan gaya partikel, massa partikel dikalikan dengan percepatan yang terjadi. Nah, ini salah satu cara untuk pembuktian bahwa sigma F yang sama dengan MP dikali A itu bisa digunakan untuk gaya yang lebih dari 1 dan tidak memiliki arah yang sejajar, bisa arahnya kemana-mana. Dengan syarat dicari terlebih dahulu gaya resultannya, gaya resultan dari gaya-gaya yang terjadi, dan juga berarti Anda perlu tahu cara penyelesaian vektor. Ya. Jadi Anda harus mengingat kembali beberapa cara penyelesaian vektor. Yang saya tuliskan ini penyelesaian secara jajaran genjang. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan penyelesaian vektor dengan menggunakan rectangular coordinates, yaitu di subbab 13.4.